Oke, sambil menunggu beliau untuk masuk. Masa sih? Halo. Masuk. Tes. Masuk gak ono? Tetep gak ono. Halo. Guys, suaraku masuk gak? Enggak. Halo Bu. Nah, Ini suara saya masuk gak sih? halo. Udah, ini udah bisa Nadia. Udah. Oh, oke. Alhamdulillah. Duh. Memang terkadang tuh kalau online tuh kendalanya emang kalau nggak di sinyal ya di sistem ya Bu ya. Kalau secara Iya, langsungnya kan kendalanya biasanya iya kalau secara langsung kan mungkin kendalanya telat, macet dan lain-lain gitu kan. Oke. betul Mungkin ya. sebelumnya saya buka Tantangannya ya, terlebih dahulu. kita dimudahkan oleh teknologi, Nggih, tapi bener. di sisi lain juga tetap ada kelemahan. Nggih, betul. Oke Bu, sebelumnya saya mulai terlebih dahulu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Rani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini dengan materi kesetaraan gender atau feminisme dan juga feminisme. Oke, sebelumnya saya bacakan CV terlebih dahulu dari pemateri kita pada siang hari ini. Beliau bernama Khairani Zikrinawati, SPSI MA. Tempat tanggal lahirnya di Magelang 1 Januari 1992. Lalu pekerjaannya, beliau merupakan dosen psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang atau dosen saya sendiri. Lalu jabatannya merupakan asisten ahli. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi beliau setelah ini atau ada pertanyaan lain, silakan menghubungi beliau lewat email yaitu di khairanizikrinawati@walisongo.ic.id. Oke, pendidikan beliau yaitu S1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, lalu S2-nya yaitu Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada. Lalu moto beliau yaitu merupakan strive for progress not a perfection. Itu. Yang penting progresnya, berjuang untuk progres walaupun tidak perfect gitu ya. Itu kurang lebih ya Bu ya. Oke, pengalaman kerja beliau dan juga jabatannya yang pertama itu HRD PT Morinaga Kino Indonesia, lalu selanjutnya tim penyusunan alat ukur tes rasionalitas, lalu ada tim penyusun tes potensi akademik UIN Wali Songo, yang keempat ada Sekretaris Laboratorium Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, lalu ada gugus kendali mutu Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, dan yang keenam ini pengelola jurnal Psikohumaniora, jurnal penelitian psikologi yang alhamdulillah sudah Sinta 2. Wah, beliau sangat sibuk sekali tapi meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Oke, untuk organisasi beliau yang saat ini itu ada Himpunan Psikologi Indonesia dan juga Asosiasi Psikologi Islam Jawa Tengah. Nah, selanjutnya beberapa karya beliau ini banyak sekali, ada karakteristik kepribadian pengusaha sosial, lalu konvergensi, divergensi, rasionalitas, epistemik, intelijensi, dan kepribadian maximizer, lalu ada kebahagiaan seorang maximizer, lalu ada modul pelatihan dunia kerja bagi fresh graduate, lalu selanjutnya ada modul penggunaan Mendeley sebagai reference manager, yang selanjutnya ada gainful employment, upaya menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan yang terakhir karya beliau itu buku psikologi kepemimpinan yang sedang dikerjakan atau ongoing ya. Bisa ditunggu teman-teman ini bukunya. Oke, sebelumnya saya
tekankan ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan pada icon di bawah live Instagram ini kan ada itu toh button tanda tanya. Nah, itu bisa di chat di situ. Kalau di kolom komentar kan biasanya nanti tenggelam. Nah, bisa di chat di situ ya nanti untuk kolom pertanyaannya. Silakan disiapkan. Oke, langsung saja Ibu Rani untuk penyampaian materinya tentang kesetaraan gender dan feminisme. Oke, terima kasih Nadia untuk kesempatannya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah turut menyimak. Ya, ya, siang ini kita akan diskusi ya. Nanti kita lebih banyak diskusi aja terkait dengan kesetaraan gender dan juga feminisme. Ya, memang kajian terkait dengan gender ini banyak sekali kita dengar ya. Banyak forum-forum yang sengaja membahas tentang gender, ya. Ada yang mengemasnya dalam bentuk feminisme, ada yang mengemasnya dalam bentuk kesetaraan gender, ada yang mengemasnya dalam bentuk keadilan gender, banyak gitu ya, beragam. Nah, tapi sebenarnya kita perlu pahami dulu nih, apa sih sebenarnya gender itu? Ya, gender ini ada sedikit perbedaan makna sebenarnya dengan jenis kelamin. Ya, gender ini awal mulanya berasal dari kalau secara gramatikal Inggris itu adalah kata benda yang merujuk pada pembagian jenis kelamin. Ya, tetapi kemudian mengalami pergeseran makna. Ya, para feminis ini membangun wacana dengan membedakan arti antara gender dan juga seks. Nah, kalau seks ini merujuk pada pembagian manusia secara biologis, laki-laki dan perempuan, gitu ya, tanpa melibatkan aspek ataupun sifat-sifat peran yang menyertai jenis kelamin tersebut. Sedangkan gender ini lebih diartikan sebagai klasifikasi jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial. Nah, kalau studi gender sekarang juga lebih mengarah pada penekanannya ini lebih banyak pada perkembangan aspek-aspek maskulinitas atau rujuliyah, ya kalau di bahasa Arabnya aspek-aspek rujuliyah ataupun maskulinitas, dan juga aspek-aspek feminitas ataupun nisaiyah, ya, kalau bahasa Arabnya seperti itu. Sedangkan studi yang berkaitan dengan studi seksnya itu lebih banyak menitik beratkan pada perkembangan aspek biologis. Nah, jadi memang ada perbedaan ya antara gender dan juga jenis kelamin. Yang perlu kita garis bawahi di sini, gender ini berkaitan dengan peran-peran sosial, ya, ataupun sifat-sifat perilaku yang melekat pada jenis kelamin tersebut. Nah, ada yang mendefinisikan juga gender ini merupakan perbedaan peran, status, tanggung jawab, dan fungsi perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Jadi memang ini dibentuk secara sosial. Peran-peran, tanggung jawab, status, fungsi, ataupun perilaku-perilaku yang seharusnya itu melekat pada laki-laki dan perempuan itu memang dikonstruksi, ya, dibentuk secara sosial. Nah, tetapi pada intinya gender ini berkaitan dengan pembedaan peran, atribut, sifat, perilaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tuh, jadi memang kan kita sering melihat peran laki-laki itu seharusnya seperti apa, ataupun peran dan tanggung jawab yang harusnya melekat pada perempuan itu apa-apa saja. Nah, itu ya. Jadi memang sedikit ada perbedaan antara gender dan juga jenis kelamin. Nah, kemudian kita sering mendengar istilah kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, kesetaraan antara gender laki-laki dengan perempuan. Kita juga sering mendengar istilah emansipasi. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, benar kan, emansipasi, kesetaraan gender. Tapi sebenarnya itu hal yang sama nggak sih? Kalau menurut Nadia gimana? Kesetaraan gender sama emansipasi itu ya kurang lebih sama sih Bu. Cuman kadang itu orang menyalahgunakan arti tersebut gitu loh Bu.
dikit-dikit nanti emansipasi wanita, dikit-dikit kayak gitu-gitu loh Bu. Iya kan? Ya, ya, berlindung di balik emansipasi wanita, gitu ya. Betul. Melakukan sesuatu, melakukan kegiatan yang kadangkala di luar kodratnya, gitu ya, dengan alasan emansipasi wanita. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita perlu lihat dulu nih, kesetaraan gender dan emansipasi. Kesetaraan gender sama emansipasi ini sebenarnya ada juga perbedaan makna. Kesetaraan gender yang dimaksud di sini adalah keadaan setara, di mana laki-laki dan perempuan ya memiliki hak yang sama dalam hak dan juga kondisi yang sama, persamaan kodrat laki-laki dan perempuan. Nah, jadi artinya menuntut kesetaraan, gitu ya, menuntut setara antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan emansipasi ini adalah memberikan hak yang sepatutnya diberikan pada orang ataupun sekelompok orang, di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan. Tuh, jadi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, jadi ibaratnya emansipasi ini adalah pemberian hak human right atau hak asasi manusia. Tuh. Nah, emansipasi wanita, ya, kalau dalam hal ini emansipasi wanita itu adalah pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan diri agar bisa bekerja sama dan berdampingan bersama, bergandeng tangan dengan laki-laki di dalam pembangunan negara. Tuh, dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat, dalam membangun kemajuan suatu bangsa, gitu ya. Jadi kalau kita menilik pada Al-Quran, gitu ya, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran ini sebenarnya di mata Islam, laki-laki dan perempuan ini memiliki kedudukan yang sama. Nah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, jadi dari ayat tersebut sebenarnya cukup jelas ya bahwa di dalam Islam ini tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi tidak berarti laki-laki itu lebih mulia ataupun perempuan lebih mulia, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, gitu ya. Nah, kemudian Islam sendiri sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Islam memperlakukan perempuan, Islam ini justru sangat memuliakan, gitu ya, memuliakan perempuan. Islam tidak pernah mengkotak-kotakan ataupun bahkan mendiskriminasi perempuan, ya, bahkan Islam sangat meninggikan derajat perempuan. Syariat agama untuk menjaga aurat, ya, untuk menutup aurat. Nah, itu kan juga bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan, kan, supaya perempuan ini bisa lebih terjaga, gitu. Nah, ada juga anjuran Islam untuk lebih menghormati ibu, karena memang ibu ini juga seorang perempuan, gitu ya, 3 kali daripada ayah. Ibu baru ayah, gitu kan. Nah, oke. Terus kemudian kalau kita menilik pada kisah zaman dulu, gitu ya, kisah pada masa zaman jahiliyah, di mana perempuan ini sangat tidak diharapkan, sangat direndahkan, bahkan dianggap sebagai aib. Kalau punya anak perempuan itu dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Tetapi setelah kedatangan Islam, justru itu mencerahkan. Wanita ini turut dimuliakan, gitu kan. Wanita ini bukanlah sesuatu aib, bukanlah hal yang memalukan, tetapi bagaimana Islam ini bisa membuka kesempatan, membuka peluang untuk wanita ini juga bisa turut dihargai, gitu kan. Nah, itu sih kalau dari Islam sendiri, sebenarnya Islam itu sudah memberikan peran yang mulia untuk perempuan. Jadi perempuan ini juga bisa diberikan kesempatan untuk berkontribusi, memberikan manfaat untuk lingkungannya, minimal untuk keluarganya, untuk anaknya, gitu ya. Dengan catatan memang
tetap sesuai kodrat dan syariat. Jadi kalau dari saya seperti itu. Islam ini memang secara hakikatnya memang sudah sangat-sangat memuliakan perempuan, tetapi kalau kita lihat memang sekarang banyak ya perempuan yang menganggap bahwa kurang mendapatkan peluang, kurang mendapatkan kesempatannya kurang, tidak sebanyak laki-laki gitu. Nah, sehingga banyak yang berlindung di balik kata kesetaraan gender, emansipasi atau bahkan feminisme gitu ya, dengan dalih ingin mendapatkan kekuasaan gitu. Oke. Terus kemudian kalau kaitannya dengan feminisme ya, kaitannya dengan feminisme. Nah, memang kesetaraan gender itu juga seringkali dikaitkan sama feminisme. Ya, ada yang menyebutnya juga sebagai feminisme. Nah, banyak orang yang mengagung-agungkan kata feminisme, ya, mengagungkan feminisme, melakukan satu tindakan dan berlindung di balik feminisme. Tapi perlu kita pahami dulu sebenarnya pengertian dari feminisme ini apa. Nah, jadi feminisme ini sebenarnya ada beberapa pendapat, yang ini pendapatnya masih saling berkesinambungan ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa feminisme ini merupakan kesadaran mengenai ketimpangan pembagian gender yang dialami oleh perempuan. Ya, jadi ini baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, ini ada ketimpangan. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikannya sebagai sekumpulan ide dan pemikiran dalam pembebasan kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan karena faktor jenis kelamin. Nah, ada juga yang mendefinisikannya sebagai suatu gerakan sosial dan kesadaran yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan pada beragam tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Nah, jadi ini pun juga diikuti oleh upaya-upaya dalam mengatasi kasus-kasus pengeksploitasian ataupun penindasan terhadap perempuan. Tuh. Ya, jadi pada intinya feminisme ini merupakan suatu gerakan kaum perempuan gitu ya, yang berusaha memperjuangkan emansipasi, memperjuangkan untuk mendapatkan persamaan hak sepenuhnya tanpa pembedaan atau pembatasan, bahkan kekerasan ataupun diskriminasi. Ya, jadi intinya kalau feminisme ini bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri. Persamaan hak di sini dalam arti persamaan dalam hak politik, hak keagamaan, hak sosial ataupun hak ekonomi. Tuh. Nah, tetapi memang kadang-kala ya kita temui sekarang ada orang-orang yang meyakini feminisme radikal, gitu. Radikal di sini dalam arti dia sangat ekstrim. Ekstrim dimaksud di sini dia lebih fokus pada separatisme antara laki-laki dan perempuan. Ya, dia benar-benar menganggap bahwa kaum pria ini tidak memberikan kontribusi sama sekali dalam masyarakat dan ingin melakukan separatisme antara laki-laki dan perempuan. Ya, dia juga berjuang untuk dia memang berjuang untuk hak-hak perempuan secara biologis. Tuh. Tapi dia ingin benar-benar memisahkan. Tuh, ya. Bahkan ada juga yang anarkis. Tuh, yang ini yang paling ekstrim ya. Ini yang paling ekstrim. Mereka yakin bahwa semua permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini itu disebabkan oleh negara dan pria dan laki-laki gitu, dan mereka ingin menghancurkan negara yang pemerintahannya itu dipimpin oleh laki-laki. Nah, itu yang paling ekstrim seperti itu sih. Ya, itu beberapa pandangan tentang feminisme itu tadi. Jadi pada dasarnya memang feminisme ini gerakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak-haknya, gitu ya, memperjuangkan hak politik, hak sosial, hak ekonomi dan juga hak keagamaan. Tapi kemudian muncul beberapa paham lain, gitu ya, bercabang lah ya, bercabang paham feminisme ini. Ada yang radikal dan bahkan ada yang anarkis seperti itu tadi. Gitu Nadia. Jadi Bu, oke.
Oke, saya rasa cukup deh dari saya. Dan selebihnya kita Oke. diskusi aja. Oke, siap. Baik, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan tadi materi dari Bu Rani, mungkin jika ada pertanyaan langsung saja disampaikan. Nah, ini saya menyambung yang tadi ya, Bu, yang tentang feminisme radikal maupun anarkis sendiri itu tadi. Nah, ini kan ya mungkin dilihat dari politik itu ada ya, dulu kita memiliki sebuah presiden yang satu-satunya wanita, yaitu Ibu Megawati kan Bu ya, yang kita ketahui itu. Nah, itu kan kadang ada beberapa orang maupun itu mungkin oknum yang tidak suka terhadap beliau, atau memang itu memang seperti itu kan, kita nggak tahu ya. Itu mengatakan bahwa beliau itu gimana ya, lebih ke terlalu mendominasi gitu loh, kayak bossy gitu. Nah, bahkan ada yang bilang bahkan Pak Jokowi sendiri itu merupakan bonekanya beliau atau apa kayak gitu-gitu ya. Nah, itu apakah bisa dikatakan menjunjung tinggi rasa feminisme yang sudah radikal atau bagaimana, Bu? Jadi ketika kita, mungkin saya sendiri, saya jadi komting, terus habis itu saya tuh terlalu mendominasi mereka semua, kayak kalian tuh harus manut sama saya, kayak seperti itu gitu loh, Bu. Nah, itu bagaimana mungkin, Bu? Oh, oke. Ya, thank you Nadia. Ya, oke. Saya belum bahas ya tentang pergerakan perempuan di Indonesia. Saya mungkin perlu kita bahas dulu tentang pergerakan perempuan di Indonesia ya. Nah, jadi awal mula pergerakan perempuan di Indonesia ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, ya adik-adik tahu ya. Raden Ajeng Kartini, ya beliau sangat memperjuangkan bagaimana caranya perempuan, terutama beliau sangat mengkritisi keadaan perempuan Jawa saat itu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan sama dengan laki-laki. Ya, beliau sangat mengkritisi hal itu, dan itu yang beliau perjuangkan. Nah setelah itu, pada saat itulah muncul kampanye emansipasi wanita, kan? Muncul kampanye emansipasi wanita yang memang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini ini. Nah kemudian pada era Orde Baru itu ada kementerian, ya dibentuklah oleh presiden saat itu Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam kabinet, dan ada kegiatan yang namanya PKK, Program Kesejahteraan Keluarga. Ya sampai saat ini masih ada ya program kesejahteraan keluarga. Nah yang ideologinya ini adalah Panca Dharma Wanita. Nah Panca Dharma Wanita itu isinya apa? Isinya adalah wanita sebagai pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, pekerja penambah penghasilan keluarga, dan anggota masyarakat yang berguna. Nah, jadi memang saat itu wanita ini sudah lebih dipandang. Nah, emansipasi sudah cukup berhasil saat itu, ya. Bahkan saat itu ada muncul jargon kami terasa jajaran perempuan dan laki-laki. Artinya memang sudah ada kesetaraan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi memang kemudian juga muncul konflik peran ganda. Karena tadi ya, karena Panca Dharma Wanita. Nah, wanita juga sebagai pendamping suami, sebagai ibu pendidik anak, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, sebagai anggota masyarakat yang berguna. Jadi memang sisi lain kesetaraan itu diperoleh, tapi di sisi lain juga muncul konflik, yaitu konflik peran ganda itu tadi. Nah, Nah, setelah itu sempat sebelum presiden perempuan kita saat itu pada era Gus Dur, ya, ada instruksi presiden yaitu program pengarus utamaan gender, yaitu isu kesetaraan gender dan keadilan gender ini semakin gencar dikampanyekan saat itu. Ya, jadi memang beliau sangat menjunjung tinggi isu kesetaraan gender, yang kemudian setelah itu kita punya presiden perempuan, ya, presiden perempuan. Nah, saat itu memang ada tuntutan akan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan jabatan politik, ya. Bahkan ada isu permintaan setidaknya 30% kursi legislatif itu diduduki oleh perempuan. Perempuan. Nah, sebenarnya
eh, ini memang memberikan ruang gitu ya bagi perempuan, apalagi saat ini kita lihat perempuan sudah banyak yang sekali berpendidikan tinggi ya. Perempuan Betul. juga tetap butuh ruang untuk aktualisasi diri gitu ya, butuh ruang untuk mengaktualisasikan diri, untuk memberikan kontribusi ke masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat yang berguna itu tadi ya. Memang ruangnya ini beragam gitu ya, memang ruangnya beragam. Ada yang menginginkan menduduki kursi di legislatif, di pimpinan tertinggi gitu ya. Ada yang hanya menginginkan kontribusi di masyarakat sekitar, di lingkungan sekitar gitu ya. Memang ini kembali lagi pada keyakinan dari masing-masing perempuan. Tapi kalau tadi pertanyaannya Nadia, apakah itu termasuk feminis radikal atau bukan? Gitu ya Nadia ya. Iya Ya. Bu, kurang lebih gitu. Ya, kita lihat lagi kalau pengertiannya dari feminisme radikal itu dia menginginkan separatisme laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, sebenarnya kan ini kalau perempuan duduk di situ kan dia tidak sampai kepada separatisme secara biologis. Contohnya saja separatisme secara biologis itu ada yang seperti ini. Bahkan ada orang yang meyakini kalau dalam Islam kan eh, bin ya, misalkan Nadia Putri bin nama bapaknya siapa dek? Ponidi. Ya, bin Ponidin nama bapak kan yang disebut. Nah, tapi ada Oke. juga yang ada juga orang yang tidak mau disebut sama bapaknya, tapi yang disebut sama ibunya. Nah, itu Iya. contoh-contoh yang sudah radikal tuh yang kayak gitu itu. Oke. Nah, kalau yang seperti tadi Nadia sampaikan, ya itu sebenarnya masih feminisme yang liberal, gitu ya, feminisme yang liberal. Jadi memang menuntut kesetaraan, menuntut ingin menduduki kursi tertinggi ataupun Paling ingin tinggi. mendapatkan paling tinggi gitu. Nah, ini juga ada perbedaan pandangan sebenarnya. Ya, jadi beragam ya, beragam pandangan soal kepemimpinan perempuan. Oke. Ini memang cukup sensitif sebenarnya. Ada yang memandang bahwa kepemimpinan perempuan ini hal yang tabu, ya. Orang yang masih meyakini pandangan konservatif tradisional, dia meyakini bahwa pemimpin tertinggi itu tidak boleh perempuan. Tuh, jadi memang perempuan boleh berkiprah, perempuan boleh berperan di masyarakat, tapi untuk posisi kepemimpinan tertinggi, atau apalagi kepemimpinan di dalam suatu negara, itu tidak boleh perempuan. Nah, ada pandangan konservatif tradisional seperti itu. Nah, karena kembali lagi kepada kodratiah perempuan, ya, yang bisa menjadi penghambat gitu ya menurut mereka. Artinya perempuan ini kan punya kodrat mengandung, melahirkan, menyusui, gitu ya. Nah, sedangkan dalam perjuangan, apalagi kalau kita melihat pada sejarah Islam zaman dulu gitu ya, dalam perjuangan Islam dalam menebarkan syariat Islam, ini dituntut untuk bisa berdakwah secara luas. Ada sholat Jumat, yang mana ketika sholat Jumat itu juga mengumpulkan banyak masyarakat, yang mana sholat Jumat ini nggak bisa dilakukan oleh perempuan, gitu. Nah, itu bisa jadi penghambat. Nah, itulah jadi pandangan orang-orang yang masih pandangan konservatif tradisional itu seperti itu. Mereka masih meyakini bahwa perempuan itu boleh berkiprah, boleh silahkan, tetapi tidak untuk menduduki posisi atau jabatan yang tertinggi. Nah, ini memang bertolak belakang ya dengan pandangan yang pro feminisme. Dengan pandangan orang pro feminisme itu bertolak belakang gitu. Oke, kalau selebihnya kembali lagi kepada keyakinan masing-masing ya, terkait dengan isu-isu politik, pemilihan politik itu bukan lagi wilayah saya, itu kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Iya Bu, siap. Oke. Oke, mungkin menyinggung tadi sudah sampai ke sejarahnya. Kalau gerakan-gerakannya itu bagaimana ya Bu? Mungkin kan ada apa ya? Lebih ke persatuan atau apa gitu loh Bu, gerakan feminisme. Nah itu Iya. apa saja Bu? Ya, nah, oke. Saya cerita dulu tentang sejarahnya feminisme ya.
Nah, jadi feminisme ini dimulai sejak akhir abad 18 itu sudah mulai muncul. Nah, tapi kemudian berkembang pesat sepanjang abad 20. Nah, akhir abad 18 itu dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Nah, ini ada salah satu penulisnya yaitu Mary Wollstonecraft. Nah, dia kemudian diyakini sebagai salah satu karya feminis yang paling populer saat itu. Nah, jadi dia mengkritik terhadap revolusi Perancis yang hanya cenderung memihak pada laki-laki. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, satu abad setelahnya ya, di Indonesia sendiri, Kartini ya, ini juga turut memperjuangkan pemikirannya, yang mana beliau tadi mengkritisi keadaan perempuan Jawa saat itu yang tidak mendapatkan hak untuk pendidikan yang setara dengan laki-laki. Beliau sangat memperjuangkan itu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, istilah feminisme ini juga sudah dikenal ya sejak awal abad 20. Baik itu di Mesir, Lebanon, gitu ya, Turki, Iran, banyak yang sudah mulai menuliskan pemikirannya terkait dengan kesetaraan. Ya. Nah, semua ini kemudian mereka dianggap sebagai perintis-perintis soal isu kesetaraan gender, dan mereka ini berusaha untuk melawan ideologi masyarakat yang memarginalkan perempuan. Nah, ada yang disebut sebagai tahrirul mar'ah atau pembebasan perempuan gitu ya, tahrir al-mar'ah, Tahril al-mar'ah. Nah, jadi memang mereka ini gerakan feminisme Islam yang kalau di Indonesia sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan, training gender, ataupun melalui seminar-seminar dan konsultasi. Nah, mungkin teman-teman angkatan 2018 ya, teman-teman psikologi, kemarin ada yang PPL di Women Crisis Center. Nah, seperti Iya, ada, Bu. Women Crisis Center, kemudian ada perhimpunan ataupun LSM yang itu di situ memang mengkaji tentang gender. Nah, itu adalah salah satu bentuk gerakannya. Nah, kemudian yang kedua juga melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema yang berkaitan dengan gender, ya, yang berkaitan dengan gender. Kemudian ada juga kajian historis tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan feminisme Islam. Jadi memang lebih banyak kepada kajian tentang sebenarnya bagaimana posisi ataupun peran antara laki-laki dan perempuan. Kayak gitu lah dia. Oke, Bu. Mungkin ini sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Vela. Nah, bagaimana cara agar stigma di masyarakat itu bisa berubah? Kadang perempuan itu dituntut harus bisa ini itu, padahal yang harus serba bisa itu kan bukan hanya perempuan ya, Bu, tapi laki-laki juga. Nah, itu bagaimana merubah stigmanya itu, Bu? Oke, ya, menarik banget nih. Cara agar stigma di masyarakat itu bisa berubah. Kadang perempuan dituntut harus bisa ini itu, padahal yang harus serba bisa tidak hanya perempuan, laki-laki juga harus. Oke, ya, oke lah, thank you pertanyaannya. Oke, stigma di masyarakat ya, sebenarnya ini kembali ke pada tadi ya, saya sudah menceritakan tentang pergerakan perempuan di Indonesia, mulai dari emansipasi. Awalnya memang perempuan sendiri yang menginginkan adanya perolehan hak yang setara dengan laki-laki. Nah, tetapi memang kemudian pergeseran zaman, bahkan saat ini banyak yang kita lihat dalam suatu keluarga perempuannya justru cenderung lebih aktif dibandingkan laki-lakinya. Ya, perempuan bahkan ada yang bisa menjadi tulang punggung keluarga utama gitu ya, sedangkan laki-lakinya
tidak gitu ya. Nah, jadi memang inilah yang kita hadapi realitanya saat ini. Eh, Apakah mungkin ada yang menganggap bahwa ini sebagai tanda-tanda akhir zaman, gitu ya? Ada juga yang memandang seperti itu. Tetapi di sisi lain, sebenarnya ya, untuk mengubah stigma, kalau tadi pertanyaannya untuk mengubah stigma, kita bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu. Ya, kita mulai dulu dari lingkungan terdekat kita. Misalkan bagi yang sudah berkeluarga, dia lebih banyak berkomunikasi dengan pasangan, gitu ya. Soal pembagian peran. So, kalau yang mungkin adik-adik yang belum berkeluarga, gitu ya. Nah, kalian juga bisa mulai mulai dari lingkungan terdekat, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, terkait dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. So, ya. Jadi kembali lagi kalau dalam Islam sebenarnya ada ayat yang menyatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu minkum. Jadi laki-laki itu di atas perempuan atas apa yang mereka nafkahkan kepada perempuan. Tuh, jadi memang kalau dalam keluarga istri, ya istri memang dalam Islam disyariatkan untuk memuliakan suami, ya, untuk menghargai suami, menuruti suami, karena atas apa yang sudah dinafkahkan suami terhadap istri. So, tapi kalau dalam urusan kemasyarakatan, urusan sosial kemasyarakatan, perempuan bisa turut sama-sama berperan aktif di masyarakat. So, tidak ada pembagian khusus gitu ya. Hanya saja mungkin memang ranahnya atau ruang lingkupnya tetap disesuaikan. Karena kadangkala memang perempuan, anak-anak ini masih termasuk kelompok yang lemah gitu ya. Kalau kita lihat berapa banyak korban-korban kekerasan seksual, korban-korban kekerasan itu masih banyak dari anak-anak dan perempuan. Ya, jadi tetap ketika perempuan ingin berkontribusi, ingin memberikan turut andil di dalam pembangunan masyarakat, tetap juga turut memperhatikan lingkungannya ini mendukung nggak sih, tuh ya. Nah, kalau kembali lagi tadi pertanyaannya, bagaimana mengubah stigma? Kita mulai dulu dari lingkungan terkecil, kita bisa diskusi dengan orang-orang terdekat soal pembagian peran ini seperti apa. Tuh, bukan. Halo Nadia. Halo Ibu, wah subhanallah sekali ya ini kita terkendala. Ya. Oke, kendala teknis lagi ya, koneksinya kurang oke nih. Iya Bu, ngalian Iya, mendung soalnya. iya, karena agak mendung. Oke. Nah dia di kampus ini, Bu. di lab ya? Iya Bu, iya. Iya di lab Bu. Tadi habis asistensi soalnya. Oke. Oke Bu, bisa dilanjut mungkin tadi pertanyaan mengenai stigma yang tadi itu masih ngambang. Kan kita harus memulai dari, loh kan Bu Rani keluar lagi. Masya Allah. Halo, Nadia. Iya Bu, iya Suara Bu. saya terdengar nggak, Dek? Sudah, Tadi kok ada sudah bisa. notifikasi siaran selesai. Iya, tadi di handphone saya tuh keluar sendiri tiba-tiba, loh sudah berakhir padahal saya nggak mencet apa-apa gitu Bu. Oke, kita lanjut ya Bu. Tadi mengenai stigma, pertanyaan dari teman saya Vela tadi, bagaimana itu kan dimulai dari lingkungannya terlebih dahulu. Di sana itu menerapkan prinsip-prinsip yang seperti apa kan kayak gitu ya Bu. Nah itu monggo dilanjut lagi secara lengkap. Ya, tadi pertanyaannya stigma bahwa perempuan itu harus serba bisa, gitu ya. Bisa, iya Bu. Ya, oke. Ya sebenarnya ini kembali lagi ya, apa namanya? Ya,
stigma itu kan diyakini oleh masyarakat ya berdasarkan kebiasaan kan, berdasarkan kebiasaan, kembali lagi itu konstruksi sosial, jadi memang itu dibentuk oleh masyarakat ya. Jadi memang karena awalnya ada emansipasi, kampanye tentang emansipasi wanita perempuan ya, oke sorry saya di sini menyebut perempuan ya karena ada perbedaan makna antara wanita dan perempuan, saya menggunakan istilah perempuan aja. Oke, kalau wanita itu wani ditoto bahasa Jawanya gitu. Jadi memang menempatkan perempuan itu harus ditata. Kalau perempuan itu empu yang ditinggikan gitu ya, dimuliakan gitu. Nah, jadi saya menggunakan istilah perempuan aja. Nah, karena adanya kampanye emansipasi wanita, ya memang waktu itu istilahnya emansipasi wanita gitu ya. Karena saat itu lebih banyak menggunakan istilah wanita. Nah, yang akhirnya juga ada panca dharma wanita itu tadi yang terus kemudian akhirnya menimbulkan konflik peran ganda. Oke. Nah, memang sebenarnya panca dharma wanita yang mengatakan bahwa wanita ini sebagai pendamping suami, sebagai ibu dari ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, pekerja penambah penghasilan keluarga, dan juga masyarakat yang bisa berguna gitu ya. Nah, ini memang pada akhirnya memunculkan stigma tersebut. Perempuan itu harus serba bisa. Dia harus bisa jadi pendamping suami, harus bisa jadi pendidik anak, pengatur rumah tangga, harus bisa kerja juga, menghasilkan penghasilan tambahan untuk keluarga, dan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Tuh. Nah, memang itu awal mulanya juga dibentuk sendiri gitu ya oleh masyarakat kita. Nah, tetapi kemudian sekarang memang ada stigma seperti itu bahwa perempuan itu harus serba bisa. Saya yakin ini tidak semua orang meyakini paham tersebut, gitu ya. Masih banyak juga laki-laki yang dia menyadari akan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pencari nafkah utama, punya tanggung jawab untuk keluarga. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ada stigma seperti itu, kembali lagi tadi saya sudah menyebutkan ya, perlu memang adanya diskusi tentang pembagian peran. Oke, dimulai dari lingkup terkecil, lingkup keluarga. Bagi yang sudah menikah, ya diskusi dengan suaminya tentang pembagian peran. Oke, sebagai suami apa, sebagai istri apa, ya, pembagian peran dalam semua aspek. Aspek pendidikan anak, aspek ekonomi, ya, aspek finansial, aspek keagamaan dan seluruh aspek. Jadi perlu didiskusikan pembagian peran. Dibebankan kepada perempuan. Nah, kalau teman-teman mungkin yang belum menikah, ya bisa dengan mulai dari komunitas terkecilnya, ya lingkup terkecil di dalam keluarganya dulu. Kalau kalian perempuan, kalian tuh harus gimana sih menempatkan diri? Ya, kadang-kala kewanitaannya akan hilang. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Oke, dari saya itu sih. Ya, jadi memang kembali lagi, saya yakin tidak semua orang meyakini stigma tersebut, tetapi kalaupun ada, kembali lagi kita bisa mulai dari lingkungan terkecil, kita diskusikan tentang pembagian peran. Ya, jadi supaya tidak perempuan itu merasa semuanya dibebankan kepada perempuan dan dituntut untuk serba bisa itu tadi. Gitu. Oke. Suara saya nyampe nggak? Iya, nyampe kok Bu. Tadi ada sedikit yang terputus-putus, tapi insya Allah mungkin paham teman-teman. Ya, mungkin saya ulangi lagi bahwa tadi label dari stigma itu sendiri itu kan memang kalau ada yang masih berpikiran seperti itu, memang harus dilakukan pendiskusian peran antara laki-laki dan perempuan terlebih dahulu ya Bu, agar jelas juga, agar tidak ada ya kayak
kalau orang Jawa bilangnya tuh marry tugasmu sama tugasku kayak gitu kan Bu, ya kurang lebih. Oke, mungkin teman-teman yang lain jika ada pertanyaan kembali bisa ditanyakan. Tapi kalau misal tidak ada ya mungkin bisa kami cukupkan ya Bu. Ini sudah jam 2. Tadi untuk yang live pertama itu saya lihat durasinya sudah 45 menit. Jadi sama ditambah sama ini mungkin sudah kurang lebih ya 1 jam lah mungkin. Walaupun tadi terkendala sinyal ya Bu. Oke. Jadi Ya. Ya. namanya di bagian itu Kendala memang. teknis. Ya. Terkendala. Saya mau sambil pesan juga ya. Ini mungkin pemirsanya banyak dari teman-teman adik-adik mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya anggapan bahwa kita ingin, ya sebagai perempuan ya, saya menyebut kita karena saya juga perempuan jadi. Ya, misalkan kita ingin memang menuntut untuk kesetaraan hak, ya baik hak sosial, politik, keagamaan ataupun hak ekonomi dengan sama dengan laki-laki. Sebenarnya kalau kita lihat saat ini itu sudah sangat-sangat terbuka. Peluang untuk mendapatkan hak tersebut itu sudah sangat terbuka. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak perempuan yang justru kiprahnya, perannya itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Ya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap menjaga, ya, jangan alih-alih jangan berlindung di balik feminisme yang radikal, ya, tetapi tetaplah mengingat kodrat. Ya, mengingat kodrat, mengingat syariat sebagaimana Islam mengajarkan. Ya. Jadi kita bukan berpandangan konservatif tradisional, tetapi kita juga tidak benar-benar pro feminisme yang radikal. Nah, jadi alangkah baiknya kita moderat. Halo Ibu, suara saya masuk tidak? Ya, ini Oke, masuk. sudah Jadi masuk, saya ya. khawatir suara saya masuk nggak? Masuk kok Bu, masuk. Untuk yang tadi toh soal berpandangan, kita itu tidak boleh sebagai perempuan tidak boleh berpandangan yang konversatif tradisional maupun yang feminisme Konservatif. radikal tadi yang harus ke ya Bu itu. Tapi harus menjunjung tinggi sikap moderat ya Bu ya. Oke. Oke, untuk teman-teman tadi untuk ini Bu, mengenai tentang tadi kan menyinggung kembali lagi ke awal tentang kesetaraan gender, itu apakah sama dengan keadilan gender? Ya, oke. Kelompok KKN lain ada yang membahas itu juga ya? Jadi ada yang Iya membahas kayaknya. Ya, kesetaraan dan keadilan gender. Nah, memang sedikit ada perbedaan ya antara kesetaraan sama keadilan gender. Kesetaraan tadi sudah saya sebutkan bahwa kesetaraan di sini setara di mana pria dan wanita dalam hak dan juga kondisi itu adalah sama. Jadi memang dalam Islam pun juga memandang bahwa laki-laki dan perempuan ini punya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kedudukannya di mata Allah itu sama, ya setara. Tapi soal keadilan ini kembali lagi memang pada perspektif individual ya, karena seringkali keadilan itu subjektif. Nah, tetapi Allah itu sudah membagi peran. Memang ada hal-hal yang kadangkala secara kodratiah lebih baik dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, seperti memang sholat Jumat mengapa hanya dianjurkan hanya untuk laki-laki, perempuan tidak. Nah, karena memang di dalam sholat Jumat itu menjadi wadah bagi para laki-laki, gitu ya, untuk mereka bisa turut memikirkan perkembangan Islam, perkembangan negara, gitu ya. Nah, memang ada hal-hal yang lebih baik itu dilakukan oleh laki-laki karena alasan-alasan kodratiah. Jadi memang tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh perempuan, ya, yang secara kodratiah, ataupun demikian sebaliknya. Jadi memang adil ini kembali lagi kepada subjektivitas masing-masing.
adil yang sesuai dengan kodratnya. Gitu, Nadia. Oke, Bu. Jadi tetap kembali lagi ya, kalau kesetaraan itu tadi kan bagaimana kita menyetarakan peran maupun dari sisi sosial maupun yang lainnya, tapi kalau keadilan itu lebih bagaimana kita bersikap adil sesuai dengan gendernya kita, entah itu laki-laki maupun perempuan. Kayak gitu kan, Bu? Kurang lebih. Ya. Oke. Oke, mungkin ini dari teman-teman online, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup. Oke, sudah cukup mungkin itu, Bu. Closing statement-nya mungkin bisa ditambahkan. Balik Ada. lagi ya, tadi kayaknya saya sudah kasih statement. Oh, itu closing-nya, Bu, ternyata. Iya, tapi Oke. sudah pertanyaan lagi ya. Ya. Oke, ya itu lagi, Soalnya itu ternyata. tadi ya lagi ya. Ya, jadi memang ya kita sebaiknya berada di posisi moderat saja, bukan yang memegang paham konservatif tradisional, dan juga bukan yang benar-benar pro feminis radikal. Nah, jadi gimana caranya kita berada di tengah, bagaimana kita sebagai perempuan tetap bisa berkiprah, berkontribusi positif untuk masyarakat sesuai dengan porsinya. Nah, artinya tidak sampai menyalahi kodrat, apalagi sampai menyalahi ingin melakukan, karena kadangkala ada yang benar-benar menganggap feminisme yang radikal itu yang benar-benar menganggap laki-laki sebagai musuh perempuan. Tuh, ada yang seperti itu kan. Nah, sebagai perempuan yang berpendidikan, sebagai perempuan yang beriman, sebaiknya kita bisa berada di saya terlempar lagi tadi, kok tiba-tiba selesai. Iya, Bu, mohon maaf sekali lagi ya, Bu. Ini bukan kehendak saya, Bu. Iya, Jadi memang, Oke. wah, keren sekali memang kalau online itu, subhanallah. Padahal sudah tinggal. Iya, Bu. Oke, Ibu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya, sudah mau diganggu juga dengan drama yang subhanallah ini. Lo kan keluar lagi. Ibu keluar lagi. Oke, langsung saja mungkin terima kasih atas teman-teman semua yang sudah bergabung ikut menyimak dari Pak tadi yang sudah terkendala sinyal, terus saya keluar masuk lagi, mulai lagi, ulang lagi. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin saya tutup. Wallahumma fiqh wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rani.